TV merek Sanyo. Kondisinya mati total. LE24S 8000. Langsung aja kita akan coba bongkar ya, karena ini kondisinya mati total ya. Ini tombolnya juga udah saya pencet-pencet, namun lampunya masih padam ya. Ini udah kita buka ya casingnya. Jadi sebelum kita melangkah ke sana kemari, kita cek dulu awal mula dari shocknya ya. Kita cek dulu dari shocknya ini ke mesinnya ini apakah ada putus ya. Bisa kita ukur dengan menggunakan multitester skala buzzer. Kita akan cek, sentuhkan ke ujung dari kabel ini. Jika bunyi berarti kabelnya tidak putus ya. Satu nyambung, lalu yang kedua nyambung juga ya. Lalu kita akan cek saklar ini. Ini ada saklar ya, kadang saklar ini juga rusak, bisa mengakibatkan mati total ya. Ini ada tanda garis ini tandanya on, hidup. Ini sebagai saklar ya. Jadi kalau dia posisi on ini dia terhubung, jadi kita akan cek kabel yang ini. Nah ini ya. Jadi di kepalanya ini semestinya dua-dua ini terhubung. Jika saklarnya bagus, dia akan berbunyi beep ya. Nah jadi ini bunyi beep, ini artinya saklarnya yang ini bagus. Jadi sekarang kita fokus ke bagian mesinnya ya. Saya akan coba bongkar ya. Ya, mesinnya udah saya bongkar habis keluar ya. Berikut sensornya juga sudah saya pasangkan ya. Kita akan coba ulang ya, kita pastikan apakah masih mati total. Saya akan colok ya, keadaan masih padam total ya. Masih mati. Oke, jadi saya akan cabut dulu. Kita akan coba cek ya. Setelah kabelnya ini tadi dicabut dari steker listrik ya, kita akan coba ukur dulu tegangan di elko besarnya ya, untuk memastikan ya. Biasanya jika dia kabelnya ini dari sumber ya masuk ke bagian primernya ini normal sampai dengan IC MOSFET-nya ya, sampai dengan MOSFET. Jika masuk arus ke dioda, maka di sini biasanya keluar ada sisa tegangan ya, mungkin ya tegangan beberapa puluh volt lah. Setelah kita cabut steker, sekarang kita akan coba cek di elko-nya ini apakah ada tegangan ya, indikasi tegangan. Sepertinya di sini tidak ada indikasi ada sisa tegangan, walaupun hanya 0, sekian volt ya. Jadi ini kosong. Jadi ini artinya kemungkinan besar dari sumber listrik PLN ini menuju dioda ini ada yang putus serangkaiannya. Kita nggak tahu di mana, bisa juga di bagian sekring, bisa juga di termistor ini ya. Jadi kita akan cek dulu, karena di sini ada beberapa termistor ya. Di sini sekring nih termistor, kita akan ukur termistor atau sekringnya ini apakah ada yang putus. Kita akan kalibrasi ohm ya, dengan menggunakan skala buzzer ya. Jadi kita mulai ukur dari sekring. Di sini ada sekring fuse di sini ya, ini fuse-nya. Letaknya di sini ya, fuse-nya ini. Ini letaknya di sini satu kakinya, lalu di sini satu ya. Jadi kita akan coba sentuhkan di kakinya ini dua-dua apakah dia tersambung atau tidak. Nah, di sini tidak tersambung ya, sekring.
Nah, jadi sekring ini putus. Ya. Jadi sekring ini putus. Nah, di sini letaknya. Ini sekring di sini ya. Ini sekring, ada bacaan sekring di sini. Nih. Nah, ini sekring ini putus ya. Di sini ada T dengan kode T 3,15 A ya, 250 volt. Di sini ada sekring fuse. Nah, jadi fuse-nya ini putus. Nah, namun jangan buru-buru langsung kita ganti fuse-nya ini ya. Jangan langsung kita ganti. Kita mesti cek dulu. Kita harus cek dulu di area primer ini apakah ada yang short atau tidaknya. Baru nanti kita akan ganti sekring ini tadi. Seperti dioda, di sini ada dioda ya. Ini kita cek dulu dioda ini apakah korslet, short. Lalu MOSFET-nya di sini ada di bawah sini MOSFET tersembunyi ya. Ini 3 kaki. Ya, seperti transistor kita akan ukur dulu kakinya. Apakah dia ada yang korslet atau tidak. Saya akan ukur dulu diodanya ini dari kaki ke kakinya ya, apakah dia ada korslet di sini. Ya, ini dioda yang pertama ini aman. Nah, di sini korslet sepertinya. Satu dioda ini korslet nyambung. Jadi sekring dia ya. Nah, jadi ada 2 di sini dioda ini korslet nih, 1 2. Berarti ini yang mengakibatkan sekring ini putus. Kalau yang dioda di sebelahnya sini aman, yang di sini aman ya. Ini tidak korslet, dibalik-balik juga dia tidak berbunyi multitester. Ya oke. Jadi setelah tadi saya cek ulang ya, rupanya MOSFET-nya tadi korslet yang di sini tadi. Nih. Jadi MOSFET-nya ini terbakar ya, gosong, meledak. Lalu komponen yang di area IC PWM-nya ini semuanya gosong, ini terbakar. Ya, tadi udah saya cek juga IC PWM-nya ini udah korslet, rusak. Gate-nya dia bermasalah ya. Jadi karena ini saya nggak ada stok ya. Nggak ada stok IC PWM-nya, dan di sini juga kap resistornya ini semuanya udah nggak tahu lagi nilainya berapa. Kan udah gosong. Di sini ada yang beberapa resistor terlepas ya, mungkin karena korslet. Nah, jadi rencana mau saya coba sementara nanti pasang gacun dulu, karena saya nggak ada stok IC drivernya nih. Jadi kita akan coba pasang pakai gacun 3 kabel ya, sembari nanti menunggu dulu gimana sama konsumen. Kalau dia memang mau sabar nunggu ya, mungkin nanti saya akan order IC PWM-nya ini. Tapi kalau dia mau buru-buru, saya akan pasang gacun dengan menjelaskan resikonya seperti apa jika menggunakan gacun ya. Nah, jadi ini ada gacun 3 kabel, nanti saya akan modif sedikit ya. Kita akan, kalau untuk dioda tadi udah saya ganti, udah saya pasang ulang, udah saya ganti ya. Lalu fuse yang di sini juga udah saya ganti, udah saya tukar ya. Oke, jadi ini udah saya rakitkan gacun tadi ya, udah saya pasangkan dan udah saya modif sedikit ya. Jadi bagi teman-teman nanti jika emergensi ya mau menggunakan gacun ya, supaya lebih aman, bisa dimodif sedikit supaya tegangan di outputnya ya, di bagian sekunder ini agar lebih normal tegangannya. Jadi untuk pemasangannya, dia kalau yang aslinya gacunnya ya, dia yang ada kabelnya cuma 3 warna, warna hitam, merah, dan warna biru ya. Kalau yang ini ada kabel 1, ini saya tambahkan. Ini yang ke resistor ya, ke 200 kilo. Ini udah saya modif sedikit, saya tambahkan. Jadi cara pasangnya, yang kabel hitam dari gacun ya, itu ke elko yang ini, elko besar, yang min negatif ya. Kalau teman-teman bingung ya, dia yang tanda putih di elko nya itulah negatifnya. Lalu kabel merah masuk ke drain, kaki tengah MOSFET
MOSFET yang udah kita cabut. Jadi ke kaki tengahnya ini ya, jadi letaknya ke bagian tengah MOSFET yang merah ya. Lalu yang birunya itu solderkan ke kaki optocoupler nomor 4. Nah, jadi jika teman-teman agak bingung nyarinya yang nomor 4 kakinya, itu bisa teman-teman cari yang lingkaran hitam di optocouplernya ini, itulah nomor 1. Berarti nomor 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini nomor satunya yang tanda titik ini dah nomor 1 ya. Lalu yang saya tambahkan tadi dari resistor ini saya solderkan ke PCC nya, PCC IC drivernya yang lama, di bagian plus elko ini, di positifnya ya, bukan di negatif, di kaki positif, letaknya di bawah. Nah, di sini. Lalu untuk trim-potnya ini diputar ke kiri sampai mentok, berlawanan arah jarum jam lah, pokoknya ke kiri sampai mentok diputar ya, sebelum dinyalakan pipinya dites. Ini diputar dulu sampai ke kiri mentok habis. Nah, ya. Jadi seperti itu aja cara pemasangan gacunnya. Jadi IC driver tadi yang bawaannya yang lama udah saya cabut ya. Lalu di sini ada juga TR MOSFET. TR MOSFET-nya ini korslet. Dia 3 kaki, modelnya di sini tadi itu pun korslet juga. Jadi kalau nggak dicabut, dia begitu dicok ke listrik langsung nembak balik listriknya ya. Jadi korslet. Jadi TR-nya udah saya cabut di sini. Jadi itu aja yang dicabut. Selebihnya nggak ada yang cabut. Oke. Saya akan rakitkan, lalu kita akan tes. Nyalakan mesinnya ya. Ya, oke. Jadi ini saya langsung sambung aja speakernya ya. Lalu saya sambung antena supaya saat kita ngetesnya kita langsung coba hidupkan mesinnya dari tombol ya. Apakah sudah menyala? Jika keluar suaranya berarti TV-nya, mesinnya udah hidup normal ya. Jadi saya akan colok. Nanti ini gacungnya tinggal rapikan sedemikian rupa, teman-teman atur sendiri posisinya, yang penting diamankan ya. Saya akan colok mesinnya, saya akan colok ya. Kita akan lihat lampu standby nya ya. Lampu standby udah menyala merah ya. Sekarang saya akan pencet on ya, lampu standby nya mati ya. Jadi suaranya udah keluar nih. Maksud gue itu gue suka sama lu, gak hanya bisa Tekan matikan TV-nya ya. TV-nya mati, standby ya. Saya akan nyalakan ya, lampu standby nya mati ya. Nah, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika mendapati kasus ya, TV sanyo korslet mati total ataupun terkena petir, biasanya di area primernya ini yang perlu teman-teman cek ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.